ketemu lagi dengan saya Cak Alim, redaktur Foto Tribun Timur. Nah, hari ini saya akan tanya-tanya lagi dengan sejumlah penanggung jawab halaman. Apa yang besok yang akan diangkat? Kita sama-sama ya. Kakak Irex, ini redaktur online kita. Saya mau tanya-tanya apa yang berita-berita yang viral. Oke. Untuk hari ini ada beberapa berita yang lagi viral di media sosial, khususnya di Tribun Timur. Yang paling viral itu sementara ini adalah curhat mahasiswa Unhas tentang biaya UKT di masa pandemi saat ini. Jadi ada mahasiswa yang curhat di media sosial Twitter tentang biaya UKT di Universitas Hasanuddin. Ini mendapat tanggapan banyak dari para netizen, juga termasuk dari petinggi-petinggi Unhas. Pada intinya dia curhat tentang biaya SPP yang terlalu mahal di masa pandemi saat ini. Ya. Menurut dia biaya UKT Unhas harusnya memberi kebijakan terhadap biaya UKT selama masa pandemi. Aksariandi. Halo Tribuners, mana kabar? Tribun Politik edisi besok di halaman 2 membahas terkait pertemuan Gubernur Sulsel dengan Komisioner KPU Sulsel. Dalam kesempatan itu para komisioner melaporkan proses tahapan Pilkada Serentak 2020. Nah, salah satunya yang menarik terkait dengan kondisi calon pemilih di Luwu Utara yang kita ketahui bersama belum lama ini tertimpa musibah banjir bandang. Nah, berdasarkan laporan KPU sekitar 17.256 warga yang terdampak bencana kehilangan identitas kependudukan, Pocan. Jadi gimana solusinya tuh? Nah, di satu sisi regulasinya bahwasanya proses pencocokan dan penelitian data pemilih membutuhkan verifikasi berkas kependudukan itu. Nah, inilah kendalanya yang lagi dihadapi teman-teman KPU Luwu Utara dalam proses coklit ini. Nah, gimana selengkapnya, apa solusinya? Nah, ini juga Gubernur sudah memberi instruksi bagaimana untuk menyelesaikan persoalan itu. Apa selengkapnya? Simak di halaman 2 Tribun Politik edisi besok. Terima kasih. Makasih. Nah, sekarang ke penanggung jawab Super Bowl. Besok apa yang kira-kira diangkat, Mas Arif? Halo Kak Uca, halo Tribuners. Jumpa lagi dengan editor olahraga ya, untuk Super Bowl yang ketinggalan ya, edisi Selasa 4 Agustus 2020. Besok Tribun Timur akan menampilkan ya berita update tentang pemain-pemain yang akan bersiap tampil di Liga Champion Eropa. Kan beberapa tim masih belum lolos ke babak perempat final, seperti Bayern Munchen, seperti Manchester City, ya mereka akan ketemu, dan ada juga di situ pemain-pemain yang bakal bersinar di ajang Liga Champions. Baca selengkapnya di Tribun Cetak edisi Selasa 4 Agustus 2020. Yeay! Nah, Kakak Udin, besok apa yang hangat di berita kota yang disajikan Tribun Timur? Siap. Jadi sebelum hari raya dan pas di hari 2 hari sebelum hari raya itu kantor dinas kesehatan Sulsel yang ada di Jalan Perintis itu terbakar
di dalam 2 hari berturut-turut di waktu kantor sepi. Yang pertama di pagi hari, yang kedua setelah maghrib, petang hari. Dari kejadian itu, pihak kepolisian Polrestabes Makassar memeriksa sejumlah saksi. Yang sudah diperiksa itu baru security dan cleaning service. Ini yang terbaru adalah polisi sudah memeriksa 2 staf Kabak Keuangan dan bendahara Dinas Kesehatan. Keseluruhan rangkaian pemeriksaan itu karena ada dugaan kesengajaan. Cuman ini baru dugaan. Ya, belum pasti. Selain itu, kita juga punya berita tentang komunitas Kaukus Masjid 99. Ini sebenarnya sudah berkali-kali sih. Cuman menariknya kali ini karena dia kan mengirim surat ke Gubernur Sulawesi Selatan dan sampai sekarang belum digubris. Karena merasa dicuekin, mereka punya pertimbangan untuk mengirim surat lain, tapi kepada orang yang lebih di atasnya, yaitu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu pertimbangannya karena sudah sejak bulan Mei atau bulan 6 itu surat mereka untuk audiensi saja tidak pernah digubris. Padahal audiensi itu hanya untuk menekankan perampungan masjid Kuba, masjid 999 Kuba yang ada di Pulau Sari sana. Sekian. Oke, terima kasih Kakak Udin. Siap. Sukses selalu. Amin. Ustaz Kambi, malam. Besok apa nih yang diangkat di headline Harian Tribun Timur? Jadi besok ini kan tanggal 4 Agustus ya. Iya. Agustus besok itu Dies Natalis ke-59 Universitas Negeri Makassar. Sebetulnya sih sudah berapa hari lalu, tapi karena bertepatan Idul Adha, jadi perayaannya dipindahkan besok. Jadi kita akan menurunkan berita khusus tentang capaian-capaian Universitas Negeri Makassar sampai Dies Natalisnya ke-59. Ini juga persembahan kami Tribun Timur kepada mitra kami UNM yang selama ini cukup bermitra dengan baik dengan Tribun Timur. Jadi di hari ulang tahunnya kita memberikan masukan spesial untuk WNM. Silakan sivitas WNM membaca Tribun Timur besok untuk mendapatkan gambaran seperti apa WNM 8 tahun terakhir. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga menurunkan liputan tentang kredit usaha rakyat KUR untuk pemulihan ekonomi lewat Bank Negara Indonesia lewat BNI. Jadi Tribuners, BNI itu menargetkan mencairkan 900 miliar dana pemulihan ekonomi untuk warga Sulawesi Selatan. Jadi silakan warga Sulawesi Selatan yang punya KUT, yang punya UMKM yang berkaitan dengan pertanian, mengajukan permohonan kredit ke BNI. Karena BNI punya anggaran sampai 900 miliar khusus untuk persiapan dicairkan sampai September ini untuk pemulihan ekonomi pasca COVID-19. Ada lagi. Apa itu? Musda Golkar. Ya, ini yang ditunggu-tunggu ini. Kenapa Musda Golkar? Jadi setelah sekian lama ditunda, yang kita tidak tahu kapan dilaksanakannya, ternyata sudah ditetapkan waktunya. Kapan? Tanggal 6 Agustus di Jakarta. Bisa lagi. Tanggal berapa? Tanggal 6 Agustus di Jakarta. Ya, oke, itu tadi manajer produksi Tribun Timur, Ustaz Kambi. Terima kasih.